Halo teman-teman. Nah, ini adalah penjelasan dari cara konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP. Bagaimana cara konfigurasinya? Mari simak video berikut. Nah, teman-teman, pada topologi ini kita akan mencoba melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing dinamis, yaitu dengan protokol RIP. Untuk melakukan proses konfigurasi, ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan. Pada langkah pertama, yang harus dilakukan adalah analisis topologi jaringan. Mari perhatikan topologi berikut. Pada topologi ini, terdapat 5 device, yaitu 3 device router dan 2 device PC yang terhubung sebagai klien. Dan terdapat 4 jaringan yang saling terhubung, yaitu jaringan A, jaringan B, jaringan C, dan jaringan D. Selain itu, pada setiap jaringan terdapat alamat IP network, serta pada setiap interface terdapat alamat IP sesuai dengan alamat network pada jaringan tersebut. Sebagai contoh, pada jaringan A. Pada jaringan A, terdapat alamat IP network dan 2 interface yang terhubung pada 2 device, yaitu interface FA0/0 yang terhubung dari device router 0 dan interface FA0 yang terhubung dari device PC0. Dan terdapat alamat IP pada setiap interface sesuai dengan alamat IP network pada jaringan A. Begitu juga pada jaringan B, jaringan C, dan jaringan D. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai melakukan analisis topologi jaringan pada topologi berikut. Kemudian, pada langkah kedua, yang harus teman-teman lakukan adalah proses konfigurasi. Nah, teman-teman, untuk proses konfigurasi akan kita lakukan dengan 3 tahapan, yaitu pertama, konfigurasi alamat IP pada device PC, kedua, konfigurasi alamat IP pada device router, dan ketiga, konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP. Kita mulai dari tahapan konfigurasi pertama, yaitu konfigurasi alamat IP pada PC. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 2 device PC, sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua device PC tersebut. Kita mulai dari PC0 yang terhubung pada jaringan A, dengan cara klik pada PC0, pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian sampai di halaman ini, silakan teman-teman isikan alamat IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan alamat IP yang terdapat pada PC0. Setelah semuanya dilengkapi, selanjutnya teman-teman klik close untuk keluar. Sampai di tahap ini, proses konfigurasi pada PC0 telah selesai dilakukan. Kemudian, dengan cara yang sama, lakukan proses konfigurasi pada PC1. Dengan cara klik PC1, pilih desktop, pilih IP configuration. Sampai di halaman ini, teman-teman isikan alamat IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan alamat IP pada PC1. Nah, teman-teman, sampai di tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP pada kedua PC. Pada langkah selanjutnya, kita lanjutkan pada proses konfigurasi pada tahap kedua, yaitu konfigurasi alamat IP pada setiap router. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 3 router, sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada ketiga router tersebut. Kita mulai dari router 0, dengan cara klik pada router 0, pilih CLI. Sampai di halaman ini, kita akan menginputkan beberapa sintak atau perintah untuk melakukan proses konfigurasi pada router 0. Sintak pertama, teman-teman inputkan no, kemudian enable atau bisa disingkat dengan EN. Selanjutnya, config terminal atau bisa disingkat dengan conf spasi T. Nah, kemudian setelah teman-teman sampai di halaman config terminal, langkah selanjutnya yaitu menginputkan alamat interface yang terhubung pada router 0. Pada router 0 terdapat 2 interface yang terhubung untuk 2 jaringan yang berbeda, yaitu interface dengan pas Ethernet 0/0 terhubung ke jaringan A, dan interface serial 2/0 terhubung ke jaringan C. Kita mulai dari interface yang pertama, yang terhubung ke jaringan A, dengan menginputkan sintak
interface, masukkan alamat interface-nya FA0/0, lalu inputkan alamat IP yang terdapat pada interface tersebut dengan menginputkan sintak IP address, kemudian inputkan IP-nya, dan teman-teman juga harus menginputkan subnet MAC sesuai dengan slash pada IP tersebut. Pada IP ini, slash yang didefinisikan adalah /24, sehingga alamat subnet MAC-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Sintak selanjutnya, teman-teman aktifkan port yang terhubung pada interface FA0/0 dengan menginputkan sintak no shutdown atau bisa disingkat dengan no spasi sh. Lalu exit untuk keluar dari interface FA0/0. Kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi pada interface yang pertama. Selanjutnya, kita lakukan proses konfigurasi untuk interface yang kedua, yaitu serial 2/0. Dengan cara yang sama, inputkan interface serial 2/0, lalu inputkan alamat IP address pada interface tersebut, dan subnet MAC-nya, lalu aktifkan portnya dengan menginputkan no shutdown. Kemudian exit untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di sini proses konfigurasi alamat IP pada interface router 0 sudah selesai kita lakukan. Silakan teman-teman close untuk keluar. Nah, teman-teman, pada tahap ini kita melihat perubahan yang terjadi pada jaringan A, yaitu perubahan pada warna kabel. Perubahan ini menandakan bahwa port pada jaringan A sudah berhasil diaktifkan dari dua device yang terhubung. Selanjutnya, kita lakukan proses konfigurasi pada router 1 untuk dapat mengaktifkan port yang terhubung pada jaringan C dan jaringan D. Dengan cara yang sama, klik pada router 1, pilih CLI, kemudian sampai di halaman ini, lakukan proses konfigurasi dengan cara yang sama seperti pada router sebelumnya, dengan menginputkan sintak pertama yaitu no, kemudian enable, kemudian config terminal. Selanjutnya, kita menginputkan interface yang terhubung pada router 1. Pada router 1 terdapat dua interface yang terhubung, yaitu interface ke jaringan C dan interface ke jaringan D. Kita inputkan interface pertama yang terhubung ke jaringan C dengan menginputkan sintak interface serial 2/0, kemudian inputkan alamat IP address yang terdapat pada interface tersebut, dan subnet MAC. Lalu aktifkan portnya dengan menginputkan sintak no shutdown. Kemudian exit untuk keluar. Nah, proses konfigurasi pada interface pertama yang terhubung ke jaringan C sudah dilakukan. Selanjutnya, kita lakukan interface yang kedua. Kemudian inputkan alamat IP address-nya dan subnet MAC. Lalu aktifkan portnya. Kemudian exit untuk keluar. Nah, sampai di sini proses konfigurasi alamat IP yang terdapat pada interface router 1 sudah kita lakukan. Silakan teman-teman pilih close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di sini kita melihat perubahan yang terjadi pada jaringan C, yaitu perubahan pada warna kabel. Hal ini menunjukkan bahwa port yang terhubung pada jaringan C sudah berhasil kita aktifkan melalui router 1. Selanjutnya, kita lakukan proses konfigurasi pada router 2 untuk dapat mengaktifkan port yang terhubung ke jaringan D dan jaringan B. Dengan cara yang sama, klik pada router 2, pilih CLI, kemudian sampai pada halaman ini, lakukan proses konfigurasi yang sama seperti proses konfigurasi pada router sebelumnya, dengan menginputkan sintak yaitu no, kemudian enable, kemudian config terminal, lalu kita inputkan interface yang terhubung pada router 2. Terdapat dua interface yaitu serial 3/0 terhubung ke jaringan D, interface FA0/0 terhubung ke jaringan B. Kita mulai dari interface yang terhubung ke jaringan D dengan menginputkan sintak interface serial 3/0, lalu inputkan alamat IP address-nya yang terdapat pada interface tersebut, kemudian subnet MAC, lalu aktifkan portnya,
Kemudian exit. Proses konfigurasi pada interface pertama yang terhubung ke jaringan D sudah dilakukan. Selanjutnya, kita lakukan proses konfigurasi pada jaringan B. Interface FA0/0, lalu inputkan alamat IP address-nya, dan subnet max, lalu aktifkan portnya. Kemudian exit untuk keluar. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP yang terdapat pada interface router 2. Silakan teman-teman pilih close untuk keluar. Sampai di tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP yang terdapat pada setiap interface router. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah hasil konfigurasi alamat IP yang kita lakukan sudah berhasil, teman-teman dapat melakukan pengujian konektivitas pada setiap jaringan dengan cara melakukan tes koneksi ping pada setiap jaringan. Sebagai contoh, kita akan melakukan tes koneksi ping pada jaringan A, yaitu ping dari PC 0 ke alamat IP pada router 0 dengan cara klik pada PC 0, pilih command prompt, kemudian sampai pada halaman ini, inputkan sintak ping ke alamat IP pada router 0. Lalu enter. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini artinya konektivitas pada jaringan A sudah aktif, dan proses konfigurasi yang kita lakukan pada jaringan A yang terhubung dari dua device sudah berhasil. Nah, teman-teman, pada tahap ini kita baru bisa melakukan tes konektivitas pada satu jaringan saja. Bagaimana dengan jaringan yang berbeda? Untuk dapat melakukan tes konektivitas ke jaringan yang berbeda, maka teman-teman harus melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing dinamis, yaitu melalui protokol, salah satunya protokol RIP. Bagaimana caranya? Mari simak pada langkah selanjutnya. Sebelum itu, silakan teman-teman pilih close pada halaman ini untuk keluar. Kemudian, pada langkah selanjutnya, kita akan melakukan proses konfigurasi dengan teknik routing dinamis, yaitu melalui protokol RIP. Proses konfigurasi dengan menggunakan protokol RIP akan kita lakukan pada setiap router yang terhubung. Di sini terdapat 3 router. Kita mulai dari router 0. Dengan cara, klik pada router 0, sampai di halaman CLI, pastikan teman-teman berada pada halaman config terminal untuk dapat melakukan proses konfigurasi. Selanjutnya, inputkan sintak router RIP untuk memulai proses konfigurasi dengan protokol RIP. Selanjutnya, inputkan network yang terhubung pada router 0. Pada router 0 terdapat 2 alamat network yang terhubung pada 2 jaringan yang berbeda, yaitu alamat IP network untuk jaringan A dan alamat IP network untuk jaringan C. Kita mulai dari menginputkan alamat IP network pada jaringan A dengan menginputkan sintak network, kemudian inputkan alamat IP-nya, lalu enter. Kemudian, inputkan alamat IP yang kedua yang terhubung ke jaringan C. Inputkan alamat networknya, lalu enter. Kemudian, sintak selanjutnya, silakan teman-teman inputkan exit untuk keluar dan exit lagi untuk keluar. Sampai pada tahap ini, proses konfigurasi dengan protokol RIP pada router 0 sudah selesai. Silakan teman-teman close untuk keluar. Kemudian, proses konfigurasi akan kita lakukan pada router 1. Dengan cara yang sama, klik pada router 1, sampai di halaman ini, pastikan teman-teman berada pada halaman config terminal. Lalu, inputkan sintak router RIP, kemudian inputkan network yang terhubung pada router 1. Pada router 1 terdapat 2 alamat network yang terhubung pada 2 jaringan yang berbeda, yaitu alamat network ke jaringan C dan alamat network ke jaringan D. Kita mulai dari alamat network ke jaringan C dengan menginputkan sintak network, kemudian masukkan alamat IP-nya, lalu enter. Selanjutnya, inputkan alamat network pada jaringan D dengan menginputkan sintak network, lalu enter. Sintak selanjutnya exit untuk keluar dan exit lagi untuk keluar. Nah, pada tahap ini, proses konfigurasi dengan protokol RIP pada router 1 sudah selesai kita lakukan. Silakan teman-teman close untuk keluar.
Dengan cara yang sama, kita lakukan proses konfigurasi pada router 2. Klik pada router 2, kemudian sampai pada halaman ini, pastikan teman-teman sudah berada pada halaman config terminal. Lalu, inputkan sintak router RIP. Selanjutnya, inputkan alamat IP network yang terhubung pada router 2. Pada router 2, terdapat dua alamat IP network yang terhubung untuk jaringan yang berbeda. Kita mulai menginputkan alamat network dari jaringan D. Dengan sintak network, lalu network yang kedua pada jaringan B. Kemudian exit untuk keluar dan exit lagi untuk keluar. Nah, sampai di tahap ini, proses konfigurasi dengan protokol RIP pada router 2 sudah selesai kita lakukan. Silakan teman-teman close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di sini proses konfigurasi protokol RIP pada setiap router sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil konfigurasi yang telah dilakukan, dapat melalui show IP route pada halaman router. Untuk melihat hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan pada setiap router. Sebagai contoh, kita akan melihat hasil konfigurasi pada router 0 dengan cara klik pada router 0. Sampai di halaman ini, pastikan teman-teman sudah berada pada halaman router. Kemudian, inputkan sintak show IP route atau bisa disingkat dengan SH spasi IP spasi route, lalu enter, sehingga akan terlihat hasil seperti tampilan berikut. Perhatikan 4 baris terakhir. Terdapat keterangan alamat IP gateway yang terhubung pada router 0. Dua alamat gateway dengan simbol C menandakan alamat gateway yang terhubung secara langsung dengan router 0. Dua alamat gateway lagi dengan simbol R menandakan alamat gateway yang didapatkan melalui hasil proses konfigurasi protokol RIP yang tidak terhubung secara langsung. Dengan demikian, maka proses konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil dan setiap jaringan sudah dapat terhubung satu sama lain melalui alamat IP yang sudah didapatkan. Untuk memastikan kembali, teman-teman dapat melakukan tes konektivitas melalui tes koneksi ping ke alamat jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan melakukan tes konektivitas dari jaringan A ke jaringan B dengan cara ping ke alamat IP dari PC 0 ke PC 1. Sampai pada halaman ini, inputkan sintak ping ke alamat IP pada PC 1. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping. Ini artinya, konektivitas yang dikirim dari jaringan A ke jaringan B sudah berhasil dilakukan, dan konfigurasi dengan protokol RIP sudah berhasil teman-teman lakukan. Nah, teman-teman, demikian cara konfigurasi yang bisa teman-teman praktekkan untuk teknik konfigurasi menggunakan protokol RIP. Lalu, bagaimana dengan konfigurasi menggunakan protokol lainnya? Simak video selanjutnya.